Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, baik ya, di kesempatan kali ini Pak Guru melanjutkan lagi. Insyaallah materi FEB ya, tinggal 2 video lagi ya, paling banyak ya. Anak-anak semua, ini barangkali kesimpulan akhirnya ya, terkait dengan KPK dan FEB ya. KPK dan FEB ya dikaitkan dengan faktorisasi prima ya. Dikaitkan dengan faktorisasi prima. Maka untuk menentukan KPK dan FEB, anak-anak semua ini bisa menggunakan faktorisasi prima, tentu dengan syarat-syarat ya. Syarat-syarat atau aturan-aturan. Baik anak-anak semua, Pak Guru kali ini akan menjelaskan ya bagaimana cara menentukan KPK dan FEB, yaitu dengan menentukan ya atau menuliskan faktorisasi primanya. Contoh, tentukan KPK dan FEB dari Pak Guru, langsung aja dua-duanya anak-anak ya. Tentukan KPK dan FEB dari, contoh misalnya 10 dan berapa ya, 10 dan 25 dalam bentuk, tetapi ada ini ya, ada pernyataan khususnya ya, dalam bentuk faktorisasi, dalam bentuk faktorisasi prima, dalam bentuk faktorisasi prima ya. Ini ada pengecualiannya ya, mencari KPK dan FEB dalam bentuk faktorisasi, dalam bentuk faktorisasi prima ya. Maka anak-anak semua dalam bentuk faktorisasi dalam bentuk faktorisasi prima ya, dalam bentuk faktorisasi prima. Maka berikut caranya ya. Maka berikut caranya. 10 dan 25 anak ya. Ya, maka mencari 10 dan 25 ya, seperti biasa anak, dengan menggunakan pohon faktor. Anak, kita tentukan dulu ya faktorisasi dari 10 dan kemudian faktorisasi dari 25. 10 bilangan genap kita bagi 2. Sudah ya, sudah sampai di bilangan prima, maka berhenti ya. 25 dibagi dengan bilangan prima pertama 2, tidak bisa, memiliki sisa. Kemudian dibagi 3 juga memiliki sisa, maka dibagi dengan bilangan prima yang ketiga 5. Ya, maka dituliskan faktorisasi dari 10 itu adalah 2 kali 5 ya. Faktorisasi dari 25 sama dengan 5-nya ada 2 ya, 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Pertama Pak Guru mulai dari KPK ya. Faktorisasi prima dari KPK ya. KPK dalam bentuk faktorisasi prima ya, 10 dan 25 sama dengan, anak-anak, untuk KPK ditulis semua bilangan yang ada ya. Ini Pak Guru ya, coba ya. Coba Pak Guru kasih warna lain ya. Ya, di sini kan ada bilangan, di sini ada bilangan 2 dan ada bilangan di
ya. Untuk 10 dan 25 ya, hanya ada bilangan 2 dan 5. Maka anak-anak untuk khusus KPK dituliskan semua bilangannya ya, dituliskan semua bilangannya. Jadi kita tuliskan dulu anak 2 kali 5 ya. Ya. Namun 5 ada bilangan yang sama untuk 5. 5 ada bilangan yang sama ya, yaitu 5 dan 5 pangkat 2. Khusus untuk KPK kita tuliskan bilangan yang paling tinggi pangkatnya, yaitu 5 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2. 5 ya, 5 yang ini nah ya, 5 yang ini, 5 itu 5 sendiri ditulis itu sama saja dengan 5 pangkat 1, tapi 5 pangkat 1 tidak dituliskan. Jadi 5 dengan 5 pangkat 2, maka yang lebih tinggi adalah 5 pangkat 2, maka dituliskan 2 kali 5 pangkat 2. Itu KPK-nya. Ini dalam bentuk faktorisasi prima ya. Jadi jawabannya ini ya. Ini dalam bentuk faktorisasi prima. Tapi jika ditanyakan KPK-nya berapa, maka anak kalikan 2 dikali 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 ya. 5 kali 5 itu sama dengan 25. 2 kali 25. Maka KPK sama dengan 50. Ya. Itu KPK ya dalam bentuk faktorisasi prima ya. Dalam bentuk faktorisasi prima cukup sampai di sini saja ya, cukup sampai di sini 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian FVB dalam bentuk faktorisasi prima. FVB sama dengan ya, untuk FVB anak-anak semua ini berbeda lagi ya. Berbeda. Untuk FVB anak semua perhatikan bilangan yang sama ya, dari perkalian faktorisasi prima 10 dan 25 ini ya. Kita lihat bilangan yang sama itu hanya 5 ya. Hanya 5. 2 tidak memiliki teman ya. Ya, jadi di faktorisasi 10 ada 2, tapi di faktorisasi 25 tidak ada 2. Jadi anak cukup melingkari saja yang sama. Jadi yang sama di situ 5. Yang sama di situ 5, maka tuliskan aja 5. Kemudian karena kan ada 2 yang sama, 5 sama ya. Untuk FVB dipilih pangkat yang paling rendah ya, pangkat yang paling rendah dipilih. Jadi 5 saja. 5 tidak ada pangkat ya. Jika di sini ada misalnya 5 pangkat 2 untuk 10, 25 5 pangkat 3, maka kita pilih 5 pangkat 2. Jadi anak semua Pak Guru tuliskan kesimpulan di bawah ya. KPK itu dipilih ya. Untuk KPK dipilih pangkat tertinggi ya anak-anak ya. Pangkat tertinggi. Ya, untuk FVB dipilih pangkat terendah ya. Dipilih pangkat terendah. Pak Guru sambung sini anak ya. Pangkat terendah. Ya, dipilih pangkat terendah. Anak-anak satu contoh lagi ya. Contoh lain, tentukan FVB dan KPK dari ini dalam bentuk faktorisasi prima lagi anak-anak ya. Misalnya berapa? 18 dan ya 42 ya. Ya, maka dicari menggunakan pohon faktor ya. Kita cari dulu faktorisasi dari 18 dan faktorisasi dari 42. 18 bilangan genap kita bagi 2. 18 dibagi 2 9 ya. 9 bilangan ganjil bagi 3. Ya, sudah cukup ya. Sudah sampai di bilangan prima ya. 42 bilangan genap dibagi 2. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. 21 itu bilangan ganjil bagi 3. Ya, 7 sudah bilangan prima. Jadi tuliskan ya. Faktorisasi dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. 3-nya ada 2 ya, 3 pangkat 2. Dan kemudian 42 sama dengan
42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Ya, kemudian anak-anak, ya faktorisasi ya, faktorisasi KPK dari 18 dan 42 dalam bentuk faktorisasi ya. Maka KPK sama dengan, ini KPK dari 18 dan 42 ya. KPK sama dengan, anak-anak perhatikan angkanya ya. Semua angka dituliskan ya kalau untuk KPK. Lagi-lagi anak-anak, untuk KPK semua angka dituliskan. Jadi angka yang ada di sini ada 2, terus 3 dan 7 ya. Maka dituliskan semua 2 kali 3 kali 7. Dan kemudian perhatikan angka yang sama. Ya, angka yang sama diperhatikan. KPK angka yang sama, dipilih pangkat yang paling tinggi ya. 2 di sini ya. Untuk 2 difaktorisasi 18 2 dan difaktorisasi 42 2 juga ya, maka sama ya, cocok ya, 2 aja ya, tidak usah lagi ditambah-tambah. Terus 3 difaktorisasi 18 3 pangkat 2 dan difaktorisasi 42 3, maka kita pilih 3 pangkat 2 ya, ditambahkan 3 pangkat 2. Jadi selalu dipilih pangkat tertinggi. Kemudian untuk 7 hanya sendiri ya, maka cukup 7 saja. Maka inilah KPK-nya ya dalam bentuk faktorisasi ini. Tapi kalau ditanyakan berapa KPK-nya, maka anak kalikan 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, 3 kali 3 itu 9 ya, 9 kali 7, 2 kali 9 kali 7, 9 kali 7 itu 63 ya, 2 kali 63 itu 126. Itu KPK-nya. Sekarang FBB-nya. FBB sama dengan, ya FBB anak-anak masih ingat tadi ya. Untuk FBB itu ada pengecualiannya ya. Dia itu harus adalah angka yang sama. Angka yang sama hanya 2 dan 3. Ya, maka kita tulis 2 dikali 3 dan pilih pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil itu 2 dan pangkat yang paling kecil itu 3, maka 2 kali 3. 2 kali 3 FBB-nya sama dengan 6. Tapi kalau ditanyakan dalam bentuk faktorisasi, FBB dalam bentuk faktorisasi, maka jawabannya 2 kali 3. KPK dalam bentuk faktorisasi jawabannya 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Tapi jika ditanyakan KPK-nya berapa, 18 dan 82, jawabannya 126. FBB dari 18 dan 42 jawabannya 6. Anak-anak, semoga ini bisa membantu ya. Karena Pak Guru sampaikan bahwasanya soal menentukan FBB dan KPK dalam bentuk faktorisasi biasanya selalu masuk di ujian nasional ya. Maka ini sangat penting untuk dipahami anak-anak semua. Baik anak-anak semua, Pak Guru cukupkan untuk materi kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.